Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin penulis buat video soal mengukur akselerasi pakai HP. Jadi penulis awalnya ingin memperkenalkan, tapi kok ya akhirnya kecewa karena beberapa kali hasilnya nggak pas ya. Penulis itu sering ya kalau video akselerasi direkam ya, itu banyak yang protes. Jadi penulis itu sering dianjurkan untuk pakai aplikasi HP. Pakai HP aja mas, karena angkanya lebih sembuh lah. Pokoknya asumsinya kalau pakai HP hasilnya bisa lebih terpercaya. Tapi penulis kemarin membuktikan sendiri bahwa kalau pakai HP gak reliable, hasilnya gak konsisten, naik turunnya banyak. Dan itu ada penjelasannya dari developer Android atau dari yang bikin aplikasi deteksi GPS. Akurasi itu levelnya sangat rendah. Akurasinya sangat rendah. Terus refresh rate-nya, seberapa sering aplikasinya bisa minta data ke satelit, itu juga sangat rendah. Penulis kemarin awalnya berpikir mungkin sedetik beberapa kali, tapi ternyata enggak. Sedetik satu kali, itu parah itu. Parah. Jadi data kecepatan di di Android bisanya cuma per detik ya, dan itu pun nggak akurat. Selisihnya bisa sampai berapa? 50 meter. Beda sama kalau diem loh ya. Beda antara waktu diam dengan waktu jalan. Kalau waktu diam kalkulasinya bisa dilakukan berulang-ulang sehingga bisa pas di sini. Tapi kalau pas lagi jalan nggak bisa. Pasti angkanya akan nggak akurat gitu. Makanya kecepatan kalau misalnya pakai software HP itu bisa agak besar variasinya. Terus kalau pakai alat khusus gimana? Penulis pernah ya buat artikel yang bahas soal TMC block. TMC block itu kan pakai alat khusus ya, alat opo jenenge, lupa. Pokoknya alat khusus untuk mengukur akselerasi. Jadi TMC block itu nih ya, apakah hasilnya konsisten? Enggak juga. Hasilnya naik turun juga. Dan biasanya TMC block cari yang terbaik. Jadi motornya sama, motornya motor matic, posisinya juga sama. Itu hasilnya angkanya bervariasi, selisihnya pirang detik ya. Sayang ya, Bro Taufik ini nggak sharing semua data. Jadi yang di-sharing seringnya yang terbaik. Tapi pernah sharing pengukuran gini dapat segini pernah ya. Di video juga pernah, tapi kalau yang video penulis nggak bisa ngikutin banyak. Tapi yang di artikel itu. Jadi aplikasi itu walau sudah profesional ya, sudah khusus untuk mengukur akselerasi, itu nggak bisa betul-betul akurat. Ya entah ya, apakah aplikasinya itu menggunakan lebih dari satu sensor GPS. Jadi misalnya aja sensor GPS-nya langsung pakai 3,
atau pakai 4. Terus nanti setiap detiknya tuh, atau bukan ya, setiap 10 Hz, setiap 100 milisecond dia itu akan ambil data dari satelitnya. Pakai 3 alat, pakai 3 sensor. Ya mungkin hasilnya akan lebih akurat itu ya. Tapi ya tetap yang kenyataannya yang didapat oleh Bro TMC Block selisih detiknya lumayan banyak ya, walau itu cuma 0, berapa misalnya akselerasi sampai 60 km per jam, itu selisihnya lumayan banyak ya. Detik belakang komanya sampai setengah detik kalau nggak salah ya. Selama ini kalau penulis tak ukur lagi aja guys. Nanti tak bandingkan antara yang pertama dengan yang ini, dilihat beda berapa lah, biar ketahuan konsistensinya bagaimana. Bisa lihat kenyataan ya, kondisi sama, cuaca sama. Sebelumnya sih penulis ya pernah beberapa kali melakukan pengukuran apa 0-100 ya. Diulang 3 kali, selisihnya sebenarnya ya nggak banyak, 1 atau 0,1 atau 0,2. Beda ya dengan kalau pakai aplikasi Android bedanya 1 detik. Makin bagus alatnya ya makin kecil deviasinya. Dan dari pengalaman penulis, video itu sudah lumayan akurat. Penulis itu biasanya dapat angka konsisten untuk waktu ukur yang sama. Terjadi berbeda itu ya misalnya karena pas lagi angin, pas lagi cuacanya dingin gitu ya, itu baru terjadi berbeda. Coba ngukur lagi, nanti dibandingkanlah waktunya berapa. Penulis mungkin sudah nyebut sebelumnya, sebenarnya untuk menghasilkan grafik dyno ya, kecepatan versus RPM, kecepatan versus tenaga, kita itu ya bisa pakai rekaman video. Dari mana itu? Kita ukur dari delta V-nya, delta V dan delta T. Itu nanti akan ketemu tenaga. Jadi rumusnya horsepower itu kan dari ngitung seberapa banyak perubahan kecepatan terus dibagi dengan berat. Kalau beratnya sama kan ya bisa dihilangkan. Wes lihatlah nanti dari 2 kali ukur itu, masuk perlu 3 kali sih, 2 kali aja lah cukup ya. Lihatlah nanti dari 2 kali ukur itu bedanya berapa detik ya. Penulis seringnya mengukurnya mulai dari deteksi ada pergerakan maju ke depan. Jadi kalau dilihat per frame itu kelihatan naik dulu, jadi motor ini kelihatan makin mendekat, terus habis itu baru maju ke depan. Penulis biasanya pakai ancer-ancer ya pinggiran itu antara spion dengan ini kan biru putih ya, atau dari windshield ini dibanding dengan permukaan aspal kan kadang ada kerikil, ada apa gitu kan, jadi bisa terlihat. Oh iya,
nyela sedikit ya. Ini penulis pakai Pertalite lagi, kemarin ngisi 30.000. Mestinya kurang nih, tak isi mana terus habis gitu nanti review Klinos ya. Jadi sekarang tanpa apa-apa itu waktunya lebih baik dari sebelumnya. Jadi kemarin itu akselerasi motor penulis jadi parah, kena apa jenenge, kena aduh apa sih, PRF turbo. Jadi penulis pakai PRF turbo langsung performa ngedrop drastis. Masa ya lihatlah ini aja. Kalau kemarin angkanya hancur-hancuran karena pakai PRF turbo. Jadi yang hari-hari kemarin penulis nggak pernah ngomong angkanya MID ini karena angkanya hancur-hancuran 35, 36, 37. Walau sudah ikut rating, walau sudah kalem-kalem, nggak pernah dapat angka bagus. Nah, sekarang setelah efek PRF turbonya hilang, angkanya bisa apa jenenge, naik lagi ya, jadi 40, padahal biasanya 36, 35. Mau diukur pagi, mau diukur malam, tetap aja. Jadi habis pakai PRF turbo itu tenaga berkurang. Terus catatan waktunya penulis nggak ngukur sih, nggak lihat videonya, nggak, maksudnya nggak sengaja ngitung detikannya. Tapi kemarin itu sebelum gerbang itu ya, yang gerbang biasanya tadi itu kecepatannya cuma 101, tadi bisa 103. Ya peningkatannya banyak lah. Mungkin yang sebelumnya itu 19 detikan, setelah diisi full Pertalite murni, apa jenenge, efek PRF turbonya hilang, performa motor naik kembali. Jadi jelas ya bahwa PRF turbo itu mengurangi performa walau bensinnya Pertalite. Jadi penulis coba pakai Pertamax, PRF turbo mengurangi performa. Dicoba pakai Pertalite, mengurangi performa juga. Nah, wis itu apa dibuat video terpisah, wis nggak harus dari satu ya. Yang jelas dari video itu ya, pertama kita bisa membandingkan secara konsisten semua feeling penulis seringkali sesuai dengan apa yang didapat di 0-100. Jadi kalau pas tenaga enak hasilnya bagus, tenaga nggak enak hasilnya jelek. Walau kadang penulis salah ya, kalau pas lagi nggak sensitif, tapi seringnya sama.
Nah terus dari video kita bisa mengukur atau menghasilkan grafik power, grafik tenaga itu dengan menggunakan delta V nya. Jadi perubahan kecepatannya, jadi kita catat ya dari video ini di detik sekian kecepatannya sekian, atau karena per frame ya kita catat kecepatannya terus kita catat detiknya, atau kita catat perubahan kecepatannya terus kita catat detiknya. Kita pakai yang frame pertamanya untuk tiap perubahan kecepatan. Kalau analog ya kira-kira, kalau pakai digital ya kita lihat ketika sudah ngeblur angkanya. Biasanya kalau pas ada perubahan angka gitu sempat ada ngeblurnya juga. Tentu kameranya juga harus agak cepetan, agak agak cepat software capture-nya biar gambarnya nggak terlalu ngeblur. Kalau pingin khusus menangkap angka di speedometer itu bisa pakai diredupkan. Jadi ISO-nya dibuat ISO, misalnya ISO yang paling rendah ya. ISO paling rendah apa paling tinggi? ISO paling rendah ya ISO 100 ya. Soalnya biasanya kalau kamera itu ya ada akal-akalan nih. Jadi kalau dibuat gambarnya makin terang, dia kecepatan capture-nya makin lambat. Jadi kalau dibuat ISO-nya ISO 1000 gitu, 1600 gitu ya, itu ternyata kameranya itu akan makin lama nangkep gambarnya sehingga gambarnya bisa lebih terang. Akal-akalan lah itu lah. Jadi bukan lensanya digedein atau rananya jadi fokus bukan irisnya diperbesar, bukan ya. Jadi bukan irisnya yang diperbesar tapi frame rate-nya yang dikecilkan sehingga cahaya yang masuk ke kamera itu jadi lebih banyak, lebih terang. Tapi ya gitu, jadi kurang. Kalau frame rate-nya kalau asanya direndahin jadi lebih jelas. Ya ini tentu berbeda dari cara kerja kamera yang pakai lensa khusus bisa diatur-atur ya. Kalau itu sudah beda lagi. Ini kan kita bicara soal HP yang kalau setelan ini macam-macam kan. Nah, itu aja ya kayaknya ya. Jadi penulis itu lebih percaya hasilnya rekaman video. Tapi tentu ini nggak bisa untuk membandingkan performa antara motor yang berbeda. Kalau NMAX ya harus sama-sama standarnya, dan ini juga dengan asumsi cuacanya nggak beda, kondisi suhunya nggak beda. Kalau beda ya pasti performa bakal beda. Kalau soal oli, soal bensin itu kan ya wis dari masing-masing rider ya terserah kan. Kalau sana pas kebetulan pakai oli Shell terus penulis pakai oli Melsran ya menang menulis. Atau tapi kan itu wis keputusan dari ridernya masing-masing untuk milih mana, performa atau awet. Bukan ya. Kalau oli Shell itu nggak lebih awet dari Melsran ya. Harga ya. Milih oli yang harga mahal apa milih oli yang murah tapi awet gitu ya. Ya wes lah gitu aja. Intinya cuma itu, soalnya kemarin kepotong. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.